Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya ingatkan lagi. Harus bahagia karena 3 hoki, 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Harus bahagia karena beruntung kenal Dhamma, ajaran kebenaran. Yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, sehingga kita bisa menambah pundi-pundi pesangon mati kita dengan karma baik. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, kita lihat hari ini 29 Agustus, minggu terakhir bulan Agustus. Kita lihat ke belakang, cepat sekali anicca kita lihat. Kalau kita ambil dari bulan Agustus ini, saya selalu mengatakan bulan paling bagus itu bulan Agustus. Kenapa? Nah, cari alasan lah. 17 Agustus itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita merdeka, luar biasa ya. Wena tadi cerita ada negara baru muncul di Timur Tengah sana, kira-kira begitu, memerdekakan diri karena sudah bosan sama perang. Kita merdeka, tidak ada dalam perang, luar biasa. Kalau kita lihat lagi secara pribadi, Wena dan saya mendirikan CIC itu 43 tahun yang lalu, dimulai Agustus. Pindah dari dulu depan alun-alun masih menyewa, sekarang pindah ke kampus 1 tahun 83, Agustus juga. Lalu kalau kita baru saja amati hari minggu-minggunya, itu pada Agustus 2021 ini saya merasa mendapat hadiah istimewa. Bu Susan happy juga karena Adi dan Endang mau berbagi. Jadi katanya Bu Susan, wah sekarang ada 4 orang yang bisa menanggung karma baik, kesempatan berbuat baik, cari pesangonnya Ciami. Dan kalau saya lihat nih GR saya nih, Wihara Bodhiwangsa, itu peletaan batu pertamanya tahun 97, hampir 1/4 abad, itu juga pas akhir bulan 31 Agustus. Nah, 31 Agustus merupakan hari yang terakhir dalam bulan Agustus, itu paling bagus karena saya dilahirkan pada tanggal 31 Agustus. Pertanyaannya, sekarang ini saya umurnya berapa? 69 atau 70 tahun. Kalau Chinese calendar itu saya ditambah 1 tahun hitungannya di perut, itu umur saya 70. Yeay, terhormat banget. Dan mami saya, wah bangga banget karena dulu tidak ada sistem sesar ya. Jadi saya mau lahir berapa itu benar-benar ya lahirnya nggak dipilih, mau saya, alam semesta bagaimana. Dia sering kali ngomong, Lan, ulang tahunmu bareng karo ulang tahunnya Ratu Wilhelmina bersama. Jadi mami saya bangga banget. Wah, ini podo karo Ratu, karena dia dulu sekolahnya di sekolah Belanda ya. Jadi Holland Spreken, dia kenal banget dengan Ratu Wilhelmina. Nah, kalau pada waktu kecil itu saya sering misalnya dibully, dinakalin, diejek dan sebagainya, itu mami saya selalu bilang, ngajarin saya untuk gagah menangkis bully. Dia ngomong seperti ini, zaman dulu waktu kecil itu Ratu Wilhelmina juga sering dibully, diejek sama teman-temannya karena kakinya itu gede banget gitu ya. Nah, pada waktu kata-kata weh sikil gebuk maling gitu ya, kalau zaman saya kecil itu segala macam singkatan itu bisa dikaitkan dengan bully. Jadi kalau SGM itu bukan pikiran kita jangan susu SGM, tapi sikil gebuk maling. Maka
yang namanya Ratu Wilhelmina yang akhirnya menduduki singgasana sebagai orang pertama kerajaan, dia tidak kena bully itu karena dia dengan tenang, dengan seimbang, dengan gagah dia ngomong, kakiku memang besar karena aku butuh 2 kaki yang kuat untuk menyangga beban sebagai pemimpin negara. Hebat ya. Jadi orang-orang besar itu tidak gampang dibully. Dia tahu yang ngomong, ya biarin ngomong, pakai mulutnya sendiri, nggak bisa kita atur. Maka kita harus punya jurus, yo ben, ya biar, emangnya ngapain, ya. Kita tidak bisa mengontrol perbuatan, ucapan, pikiran orang lain. Tetapi sesuatu yang luar biasa harus kita sadari sesudah mengenal Dhamma ini adalah bahwa kita ini punya kontrol terhadap respon kita seperti apa. Kita ini jangan mengatakan, lah biar aku dibully. Nggak bisa. Kita bisa milih respon terhadap apapun yang datang kepada kita. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah banyak Dhammadesana yang menyinggung tentang bagaimana sebenarnya kecenderungan kita berpikir, bertindak lewat ucapan dan fisik itu terbagi menjadi 2, ya. Kita sebagai korban atau kita sebagai majikan. Kita mau merespon seperti apapun, itu sebenarnya kita bisa milih. Gitu ya. Nah, milihnya berdasarkan apa? Dhamma sudah jelas menyatakan kita jangan milih berdasarkan suka enggak suka. Aku enggak mau, enggak suka. Kita jangan memilih berdasarkan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Iya, menyenangkan. Aku mau. Kenapa? Sesudah kita belajar asal mulanya, akarnya penderitaan ada dalam loba dosa moha, maka kita bisa nyadari kalau seandainya pemikiran kita ini milihnya itu berdasarkan suka tidak suka, menyenangkan atau tidak menyenangkan, langsung kita tuh dicuaplok gitu oleh loba dosa. Aku mau terus lebih atau enggak mau lebih menjadi benci, menjadi dendam, enggak keruan. Maka kalau Bu Susan ngomong sekarang ini hati-hati ya Bulani, sekarang ini kita generasi muda kita ini disebut generasi micin, maunya yang seneng. Ya inilah kalau kita milih berdasarkan suka nggak suka. Tapi kalau kita mengambil Dhamma sebagai pedoman, maka kita lain respon kita di dalam kehidupan ini. Kita milihnya itu berdasarkan sari atau asari, baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, benar atau tidak. Artinya apa? Kita selamat dari terkaman loba dan dosa. Kenapa bisa begitu? Karena loba dosa itu disetir oleh moha. Jadi di mana ada loba itu ibarat koin, baliknya tuh M si moha. Kalau ada dosa, baliknya koin itu ada moha. Maka kalau kita bilang amoha, berarti apa? Panya, kebijaksanaan. Kalau kita waspada, bersikap, merespon berdasarkan ini sari, ambil. Nah, tapi tidak suka, urusannya bukan suka mbak suka, ambil karena ini sari. Ini baik, ambil. Nah, tapi tidak menyenangkan, enggak ada urusan. Ini baik, ambil. Bermanfaat, ambil. Enggak enak, bermanfaat, ambil. Bener, ambil. Tapi banyak susahnya, ambil. Kenapa? Lewat membiasakan diri kita mengambil berdasarkan yang baik, sari, bermanfaat. Benar. Kebiasaan respon ini akan menjadi milik kita sepanjang segala abad. Amin. Sehingga kita pindah alam pun kita masih punya kebiasaan untuk menjatuhkan diri ke arah yang benar. Bisa dipahami ya itu ya.
Karena tidak pernah rugi kita ini membiasakan diri. Kebiasaan itu bukan datang dengan jebret, enggak. Itu dilatih terus. Nah, 31 Agustus, wah itu hari lahirku. Memang hari 31 itu hebat. Nanti dulu, saya oek-oek tanggal 31 Agustus. Tapi berapa banyak orang mati tanggal 31 Agustus. Kalau kemarin ini ada dimunculkan lagi karena Agustus ini mungkin kisahnya Lady Diana yang dulu menggegerkan. Ini yang ada di sini belum lahir ya waktu Lady Diana wah menikah dengan Prince Charles dengan wah jutaan orang mengamati TV. Meninggal juga dengan satu peristiwa yang mengenaskan. Jadi kalau kita bisa lihat berapa kali yang lalu itu ada yang mengatakan suara hanyalah suara, diterima saja dengan tenang. Maka kita bisa belajar juga peristiwa hanyalah peristiwa, itu hanya mampir dan lewat. Maka kalau kita ini ulang tahun, selalu saya ingatkan pada diri sendiri, juga dengan teman-teman. Kemarin saya WA sama adik saya yang kebetulan juga Agustus, lalu Kak Seto Mulyadi itu juga dekat. Jadi saya katakan 1 tahun older, lebih tua, 1 tahun harus lebih bijaksana. Tapi jangan lupa 1 tahun kita mendekati mati. Jadi semangat gitu ya. Nah saya selalu menganggap kehidupan saya kali ini itu luar biasa beruntung. Kenapa? Hoki yang nomor 2 dalam salam 3 hoki tadi, saya itu sangat merasa beruntung bisa ketemu Dhamma. Banyak hal-hal yang membuat saya ini terpaksa berubah karena Dhamma membuat saya ngerti bahwa saya harus belok. Hal-hal yang pandangan-pandangan punya akarnya itu pandangan salah, itu harus ditinggal. Kita harus benar-benar mengejar kepandangan benar. Kalau ditanya, kamu mau enggak sih belajar supaya pandangan kamu benar sehingga kamu bisa lebih happy, lebih tertata hidupnya? Semua orang mesti ngomong, mau, betul ya? Mau. Tapi berapa banyak orang yang beruntung bisa benar-benar punya kesempatan, kok akhirnya saya bisa berubah ya? Dari mana? Lah enggak tahu. Jawabannya gampang. Karena kita sudah punya timbunan kebajikan di masa lampau. Kalau enggak bisa. Ibaratnya kalau permainannya permainan game, itu poin kita udah cukup untuk akhirnya mengalahkan musuh. Apa itu? Pandangan salah. Dan menariknya persis sama dengan game, semakin kita ini punya poin-poin karma baik yang lebih, rasanya kesempatan kita di dalam menjalani kehidupan ini juga banyak kesempatan berkarma baik, ria. Kok bisa ya aku punya kesempatan begini? Suatu ketika saya pernah cerita, saya tuh kepengen berdana untuk bayari orang yang mau meditasi. Waktu itu saya juga lagi gila belajar meditasi. Orang ini tidak punya duit, dia kepengen belajar meditasi di Bali. Saya katakan, ayo berangkat deh, aku bayarin kamu. Jangan, aku udah mau dibayarin temen. Aduh, aku aja, enggak mau. Saya sampai katakan, gile ya, aku mau berbuat baik aja kok angel, sulit, enggak ketemu ngekliknya loh. Saya mau memberi dan dia mau diberi. Tapi kalau itu jatah saya, kesempatan ini bisa datang lagi gara-gara pada waktu dia mau berangkat jam 2, jam 1 dia mencari saya. Lan, aku sekarang mau kamu bayarin. Kenapa? Karena yang janji mau bayarin aku nggak bisa aku temui. Jadi kesempatan ini datang lagi. Saya langsung ngakak, tuh kan itu jatahku. GR saya lagi nerjemahin Tripitaka. Kok ya Tripitaka belum diterjemahkan ya bahasa Indonesia lengkap. Pada waktu itu tahun 95. Itu jatahnya Wena dan saya. Lalu kita bikin kelompok grup tim
ada yang edit, ada yang bikin desain, ada yang layout, segala macam terjadi sesuatu. Tambah lama kesempatan untuk berkarma baik ria, itu rasanya datang. Lalu kita bikin wihara, lalu kita bikin dhammaguna, lalu kita bikin sekolah. Makin sibuk, iya. Nggak males, nggak wegah, nggak ogah. Nanti dulu, orang sibuk itu kan dua macam. Sibuk yang bermutu atau sibuk yang nggak bermutu. Kalau orang Jawa ngomong kanggo gawe, apa ora kanggo gawe, ada manfaatnya atau nggak ada manfaatnya. Kalau kita berlatih terus, rasanya kok namanya hoki yang lain itu ketarik mendekat sama kita. Ada satu teori yang mengatakan bahwa kita ini attract, menarik. Jadi the law of attraction, hukum tentang daya tarik ini. Kalau kita ini pikirannya kita bagus dan kita kuatkan kokoh tekadnya bagus, itu sepertinya ada sesuatu yang datang pada kita. Kita attract, kita menarik itu. Ada yang mengatakan teorinya mestakung, semesta mendukung. Tahu-tahu kok banyak hal-hal yang menata, tertata dengan sendirinya. Bukan dengan sendirinya. Itu ada sesuatu lain yang membuat hal itu terjadi. Yaitu apa? Timbunan jasa kebajikan. Jadi jangan kita tuh mikir bahwa wah orang itu kok hokinya besar ya, aku hokinya kecil ya. Sebentar, bisanya dia hokinya besar, dia pasti punya jasa kebajikan besar-besar. Saya kok kecil ya? Lah kamu karma baiknya kecil-kecil. Ada satu hal yang membuat saya berpikir dalam buku Parita, doa perlindungan Parita itu ya. Di situ ada salah satu kata yang banyak saya renungkan, yaitu tiada sibuk. Tiada sibuk. Masa iya toh orang itu untuk mencapai pencerahan, mencapai kemajuan, mencapai buah-buah karma baik, harusnya tidak sibuk. Maka saya carilah bahasa Inggrisnya. Saya nggak bisa bahasa Pali, saya cari bahasa Inggrisnya. Ternyata itu tidak dibebani dengan banyak tanggung jawab, banyak beban. Kalau saya pikirkan lebih lanjut, sebenarnya yang terjemahan paling tepat itu bahasa Jawa. Tidak kemerungsung. Kemerungsung itu apa ya? Membuat kita panik gitu, kehilangan ketenang seimbangan, kehilangan, pokoknya kita pikiran kita jadi gitu ya. Kehilangan ketenang seimbangan. Kalau kita itu tidak sibuk, yang artinya nganggur-nganggur, kita dapat poin karma baik apa? Sebaliknya, kalau kita ini sibuk, tetapi sibuknya orang panik, itu juga tanda tanya besar. Maka mari kita lihat sirkus itu ya. Itu ada yang tiang gini, sini ada kasih piring gitu. Gitu ya. Piringnya itu 10 atau 15 tuh. Makin dia terampil ya makin tuh 14 15 tuh semua di sementara di sana di sini udah glek mau jatuh. Ya. Saya pikir ini sibuknya akrobat yang merupakan hasil dari satu latihan sehingga dia tidak merasa panik. Dia masih mengontrol semua hal yang dia pegang. Betul ya? Dia masih bisa senyum, masih bisa ngeledek, pura-puranya ke sana kemari. Kenapa? Saya pikir, wah ini luar biasa. Ini masih bisa senyum, masih bisa ogal-ogalan lucu-lucu, karena sudah terampil. Untuk sampai pada kondisi seperti itu, sibuk tapi tetap tidak panik, tidak kehilangan kewarasan, itu dibutuhkan latihan ribuan kali. Dibandingkan dengan orang yang tiada sibuk tapi orang nganggur, cuman bermalas-malasan. Makanya Bu Susan ngomong,
generasi rebahan. Mungkin kita perlu melihat ke dalam diri. Jadi sebaiknya gimana? Sebaiknya ya kita sibuk, tapi sibuk berbuat baik, dan sibuk berbuat baiknya itu dengan pikiran yang tetap tenang. Susah, sulit, iya, makanya butuh latihan. Sibuk tanpa ketegangan yang mengganggu. Dan harus saya katakan, jangan nganggep aku nggak mau sibuk, aku nggak mau repot, aku nggak mau rekoso, aku nggak mau dapat beban. Kenapa? Karena kita sebenarnya nggak pernah rugi berbuat baik. Berbuat baik itu nandur. Dan orang yang nandur suatu ketika mesti ngunduh. Tadi pagi saya call seorang pendana, seorang teman juga yang pecinta dhamma. Dia ngomong sesuatu yang menarik, ngerasani Bu Susan. Dia ngomong, "Wah, hebat tenan ya kuwi." Itu sebagai profesional, dia memberikan dhamma seperti itu, memberikan pengarahan seperti itu. Secara materi duit, dia sebenarnya mengorbankan juta rupiah untuk penampilan seperti itu. Luar biasa beruntungnya kita-kita yang mendengar. Tapi saya ngomong, saya ngakak, saya ngomong, "Weh, salah." Awang Bu Susan masih merasa dia berterima kasih pada kita karena mendapat kesempatan. Jadi menarik ya bagaimana ternyata pikiran menghadapi sesuatu bisa kita lihat dari sudut-sudut yang berbeda-beda. Maka kalau kita ngerti bahwa kita ini butuh tabungan untuk pesangon pindah alam, harusnya kita rajin menabung. Kenapa? Karena selain ini nanti untuk pesangon pindah alam, selama kita masih hidup pun dengan memikirkan bagaimana caranya kita banyak melakukan kebaikan, itu terlihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Harian. Kita melihat, saya merasa hidup saya itu makin kuat. Hidup saya makin mantap, nggak gampang goncang gitu ya. Dan saya makin pintar melihat hal-hal itu sepertinya jelas. Itu dibalik itu ada ini. Makin tegas dalam urusan yes atau no. Tegas. Enggak. Kenapa? Kenapa? Jelas. Karena ada rambu-rambunya. Dan banyak waktu yang terselamatkan gara-gara kita punya pegangan 4 usaha benar. Lewat 1 jurus itu aja, 4 usaha benar. Saya merasa hidup saya itu jauh lebih sederhana gitu ya. 4 usaha benar itu adalah usaha menghadapi 2 hal. Yang ini menghadapi hal-hal baik, kita harus berusaha apa? Yang ini hal-hal buruk, kita harus berusaha apa? Jelas banget. Kalau hal baik kita sudah punya, tingkatkan. Loh, sederhana bukan? Nih loh, Cilan. Ya kamu jangan Cilan, bukan itu. Bagus, kamu anggap bagus. Oke, tingkatkan. Jangan mampir di kesombongan. Bagus kita punya, tingkatkan. Bagus kita belum punya, belajar. Sederhana banget loh. Bukan, aku ki memang raiso apa-apa. Lebih toh, kamu nggak bisa ya belajar. Simple gitu. Jadi sudah langsung geregah. Kita nggak kena sombong, nggak kena minder, karena sombong dan minder itu sebenarnya sama, yaitu apa? Gerakan dengan poros keakuan. Kalau aku lebih daripada kamu, toeng, sombong lah. Aku kurang daripada kamu, toeng, minder lah. 2 sudah ketemu, disikat sama usaha benar, naik. Bagaimana dengan hal yang buruk? Emangnya kita nggak punya? Oh banyak, kita punya banyak. Nah kalau punya hal yang buruk, kalau kita tahu atau kita diberitahu, nggak usah macam-macam, langsung buang.
Loh, sederhana banget. Oh iya, aku salah. Rampung. Kalau itu yang buruk, aku enggak punya. Amit-amit, jangan sampai aku punya. Tutup pintu, sudah selesai. Ya tapi kan pengalaman kita kan narkoba itu gimana? Ya. Nahi. Enggak. Kamu enggak pengen nyoba? Enggak. Kenapa? 4 usaha benar udah jelas sesuatu yang buruk, enggak usah dicoba-coba. Karena kalau sudah masuk ke dalam adiksi, kecanduan, enggak bisa keluar itu. Banyak penjelasan tentang hal-hal itu, setengah mati kita. Maka dengan ngerti satu jurus itu aja, kita sudah makin semangat untuk berkarma baik ria. Dan kita ini nyatanya nyata, dhamma itu kebenaran. Benernya benar. Itu pijakannya kita tahu. Aku ini nggak bisa bandingkan dengan orang lain. Kenapa? Karena what is, aku ini apa yang real, tidak semu, tidak maya, tidak online, nyatanya nyata, itu adalah hasil dari kumpulan sangu kehidupan lalu, baru jadi yang sekarang ini. Jadi kalau kita sudah ngerti bahwa kita ini sangunya sendiri-sendiri, maka kita berjuangnya tuh harus sendiri-sendiri. Jangan ngomong, ya kamu enak ya, laku kayak gini-gini. Aduh lah, ya kamu sekarang seperti itu kan ya hasil dari tanaman kamu. Makanya harus berjuang lebih dari orang lain. Kenapa? Karena aku belum sampai di tahap yang tinggi. Seringkali dalam kehidupan kita ini konyol. Kita merasa hidup ini sulit, nggak mau berjuang. Kenapa? Sulit. Aku frustrasi. Seakan-akan dunia akan segera memberikan perhatian dan aku merasa dicintai. Aku merasa diperhatikan. So goblok, right? Kenapa? Sebenarnya apapun yang ada, peristiwa apapun di dalam kehidupan, ini seperti pepatah yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Artinya apa? Yang tinggi nggak usah peng-pengan sombong, masih ada yang lebih tinggi. Aku kan pinter, yang lebih pinter banyak. Begitu juga di bawah tanah masih ada tanah. Kita gali terus ya dapatnya tanah terus. Artinya apa? Kalau kondisi saya jelek, itu yang lebih jelek itu tetap ada. Jadi kita nggak perlu terombang-ambing. Aku hebat, top. Oh, di atasku ada lagi. Aku sengsara, aku paling sengsara. Oh, yang lebih sengsara ada lagi. Mari kita lihat film ini. Kita tonton ini. Satu film yang dilakukan oleh orang-orang bisu tuli. Halo, bisu tuli bisa kayak gini.
Luar biasa nggak? Orang bisu tuli bisa berprestasi seperti itu. Ini salah satu film yang saya pegang sebagai sesuatu yang saya panggil kalau saya merasa ini hidup kok sulit amat. Panggil film My Dream. Karena saya nggak bisa, wah ini, itu pernah saya minta tolong pada mamanya Wena untuk menerjemahkan film itu sebenarnya apa. Dia ngomong bahwa yang paling depan tadi itu orang yang sebenarnya tidak terlahir bisu tuli, tapi dia mainan itu, mainan keliling itu, jung, terganggu telinganya. Dah, wassalam, tuli. Jadi kalau kita pikirkan untuk bisa sampai pada prestasi seperti itu, indah ya, seperti di lautan itu, aduh, itu setiap orang itu dikasih tugas, kamu berapa derajat gitu. Jadi katanya mamanya Wena ngomong itu seringnya latihannya dia sendiri-sendiri itu, dia harus gini, dia harus pas. Dia kalau gini harus pas. Dia harus, jadi itu kan berapa, 10 orang misalnya. Ya dia 36 derajat kalau 360, menguasainya di situ. Itu disenggol gitu ya. Langsung dia gini, karena dia harus berapa derajat itu udah harus disenggol, dia harus gini. Jadi bisa dilihat, katanya ada salah satu di antara yang main itu dia ngomong, sorry, maksudnya maaf saya tadi salah, saya kurang turun sedikit. Waktu lihat, waduh tuh harusnya, tuh saya 1 derajat kurang ke bawah. Seperti itu yang berlatih untuk memberdayakan diri. Lalu kalau kita lihat guru kiri kanannya itu, saya terkagum-kagum karena apa? Di dalam setiap kehebatan mesti ada gurunya. Begitu juga seperti Dhamma, ada the Buddha. Luar biasa. Kita beruntung sekali bisa diajari. Secara real, film ini saya biasanya kontakkan dengan pengalaman saya waktu pergi ke tempatnya sekolahnya Bu Sosro ya, sekolah tunarungu di Tegal ya. Waktu itu diajak Bu Sosro pergi ke sekolahnya, melihat guru-guru yang mengajar. Makanya kalau sekarang saya melihat guru yang banyak ngeluh itu saya nggak bisa ngerti dalam pengertian, oh kamu ini belum ngerti yang ngajarinya orang cacat, fisik, mental setengah mati. Itu caranya gimana mereka mikir bahwa anak itu belajar lewat indera yang lain. Jadi gimana? Pakai lampu lah untuk bilang beh, beh. Harus sampai lampunya mati. Kalau dia belum mati berarti salah. Lalu gurunya megang tangannya di sini. Harus sama sini. Ternyata getarannya lain. Telatennya seperti kayak gitu. Dan gurunya tuh dengan sabar ngajarin. Terus dia jadi. Caranya dia cari akal supaya anaknya ngerti gimana. Seperti kalau tadi kita lihat film My Dream, itu orang-orangnya semua tidak pakai sepatu ya. Benar berada di dalam kayu dan lagunya itu dirasakan dengan getaran. Hebatnya. Itu getarannya dia belajar dari kaki. Jadi indera kita ini komplit banget. Kalau kita punya 6 indera beres, sebenarnya kita kayanya setengah mati. Dan waktu kami di sana, karena kami memberitahu Bu Sosro sebelumnya, maka kami dibikinkanlah acara untuk sambutan anak-anak. Saya dan semua orang nuangis semua, karena ada mereka tuh nyanyi. Anak bisu tuli nyanyi. Piye yang ngajari? Gimana tuh yang ngajarin? Nyanyi nggak keruan. Lah dia nggak ngerti nada seberapa tuh, berarti kan cuman duga-duga. Mungkin pakai komputer segini, kalau kamu kurang segini, seperti kalau saya pagi-pagi dia suruh ngomong tes, cek. Seperti apa? Mungkin seperti itu. Core. Kita semua nuangis.
Saya nangis keras tuh ketika ada satu anak membaca puisi. Dan oleh mereka, pinter juga itu, kita nggak diberi apa-apa. Jadi ya sudah cuma dengerin satu anak perempuan, kira-kira kelas mungkin 13 tahun lah. Terus dia acting gitu. Inhan, merinding dah. Yang ada di sini ya merinding ya. Kita semua nggak ngerti kok ngomong apa. Melengking naik turun, dah mulutnya puas segala macam untuk mencoba mengarah pada suku kata yang dia harus ucapkan. Lama itu karena puisinya lumayan panjang. Kita semua udah nggak ngerti maksudnya apa, tapi kita nangis lihat usahanya nak. Begitu udah rampung, saya kan pinter acting juga. Saya gerak-gerak itu dan dia lihat saya dia ngomong. Nah, sudah selesai. Saya lihat ini anak itu menghampiri gurunya dan dia langsung begitu. Saya deketin. Pak, ngomong apa? Dia kecewa karena ada satu baris yang dia ngucapannya kurang baik. Padahal kita tuh enggak ngerti dia ngucapan apa. Salah apa enggak kita enggak tahu. Wong ngomong apa aja kita enggak ngerti. Tapi dia punya pikiran, aku tadi baris ini itu salah, kurang jelas. Udah rampung, gurunya memberi kita teksnya. Terus gurunya membacakan jeritan anak tunarungu. Tadi itu loh, yang ngomongnya kita ramudeng itu judul puisinya. Jeritan anak tunarungu. Serem ya? Seperti itu usahanya dia untuk sampai ke level itu. Makanya saya punya banyak idola yang membuat saya ini nggak bisa mesti berjuang. Lah kalau saya tontonannya kayak gitu, saya memaknainya kayak gitu, mosok saya kalah sama anak tunarungu. Ada rasa malu yang benar. Ada rasa takut yang benar. Kalau suatu ketika aku melempem, lahir lagi jadi anak tunarungu atau anak cacat mental, aku nggak punya daya upaya seperti dia ini. Mau jadi apa aku? Maka keluar dari situ aku ngomong, aku sumpah ora bakalan ngeluh. Angele kaya apa susah apapun, aku nggak mau ngeluh. Kenapa? Kondisiku jauh lebih baik. Bener gak? Indra kita ini utuh loh. Kita ini punya segala macam landasan untuk melejit ke atas. Tapi kalau kita salah langkah, kita anjlok, hancur menuju hal-hal yang tidak baik. Serem gak? Maka dalam kehidupan ini, apalagi sudah kenal Dhamma, saya banyak membuat hal-hal yang membuat saya ini terangkat gitu. Ya, gimana caranya pikiran itu happy. Dan karena saya ini usil, saya ini anak nomor 3, jadi saya katakan angka paling bagus itu angka 3. Ya, makanya saya pikir waktu kemudian kita berada dalam kebaktian online, bagaimana caranya saya membuka Dhamma di sana. Saya ciptakanlah. Waktu itu Pak Jokowi lagi salam 3 jari, aku ya bisa salam 3 hoki. Saya pikir di dalam kehidupan kita ini kan sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengahnya ini yang kita sebut kehidupan. Maka kalau kita lihat, aku bisa lahir selamat, cantik jelita, elok rupawan seperti gini, dengan 6 indera yang waras katanya Bu Susan. Itu kita pasti punya simpanan tiket kita ini VIP. Maka kalau kita sudah
terlahir sebagai alam manusia. Nggak bisa enggak. Seperti tadi loh. Jeritan seorang anak tunarungu. Sekarang gimana kita? Jeritan seorang anak manusia. Mano kita harus ditingkatkan terus. Terus dilatih. Jangan ngomong aku nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Awalnya kan gitu. Anak-anak tadi yang dianya akhirnya bisa. Ya bisanya segitu itu optimalnya dia. Bagaimana masing-masing dari kita ini harus optimalnya kita. Nggak bisa maksimal itu 100 nilainya. Kalau saya optimalnya bisa 75 ya aku harus ngarah 75. Kalau saya bisa 75 sekarang, mungkin dengan belajar lagi kita bisa 80. Terus begitu. Latihan. Gimana? Kadang-kadang gagal. Nggak apa-apa. Bangkit lagi. Ya. Kehebatan kita itu bukan karena kita nggak pernah gagal. Tapi kehebatan kita itu kenapa? Karena kalau kita gagal, kita bangkit lagi. Dengan cara gitu, sekalipun kita kepleset, sekalipun kita salah, sekalipun kita gagal, kita nggak terus meluncur turun. Karena kita bisa stop, bangkit. Bikin waduk, airnya nggak boleh air turun ke tempat rendah. Kita harus pakai pompa digeret, tarik ke atas supaya pikiran kita usah. Semoga film My Dream tadi lekat ya. Jadi kita lihat kalau dia bisa, kita harusnya lebih bisa. Punya rasa malu untuk kalah bersaing, usaha benar. Karena kita tuh harus berjuang seperti The Buddha. Biarlah hanya kulit, otot dan tulangku yang tersisa. Biarlah darah dan dagingku mengering. Namun aku tidak akan mengendorkan semangat, energi, perjuangan. Luar biasa. Ya kita memang jauh dari Sang Buddha, tidak usah bayangkan aku kayak Sang Buddha, tidak usah. Tapi paling enggak arahnya kan sudah jelas. Kita diajari Dhamma. Yang namanya Siddhartha Gautama mencapai kebuddhaan, kan suatu ketika juga tetap mati. Terus gimana? Dhamma ajarannya masih ada. Ini yang jadi guru kita. Kita sudah ketemu Dhamma, jangan sampai lepas. Kenapa? Dibutuhkan banyak poin kebajikan untuk bisa ketemu. Maka kalau kita mati, ada orang yang ngomong kita ini kan mati hidup dah sudah tidak terhitung banyaknya. Pokoknya kita harus bertekad. Semoga kalau saya pindah alam, aku ketemu Dhamma lagi. Berarti dilanjutkan. Segala ajaran kita menuju usa. Lalu fakta bahwa kita ini belum mati. Sekarang ini banyak orang mati. Kemarin saya ditelepon dari Surabaya, dia ngomong, wah aku kena COVID sih kan, tapi ringan. Yang berat itu apa? Yang berat itu kabar-kabar konco mati. Dia sudah kehilangan 7 orang sahabat dekat. 7 orang dalam 7 minggu. Setiap minggu berita si A mati. Lani mati, Anggawati mati, Jisianglan mati, si Ang mati. Tiap minggu. Itu yang berat menurut dia. Nah kalau kita masih hidup, masa sih kehidupan kita ini enggak kita isi dengan hal-hal yang kanggo gawe, yang ada manfaatnya? Masa sih mumpung kita masih hidup tidak kita gunakan untuk membawa harta sejati? Kalau kita mati itu kita bawa. Jangan sampai kita pindah alam melorot. Di sini ada orang yang lagi S2 mengumpulkan segala macam nanti untuk penelitian. Saya katakan, kamu lihat sekarang, coba banyak orang lahir otis itu, anak-anak menjadi otis. Betul enggak? Sekarang sudah 1 berbanding, kelihatan sudah di bawah 50. Setiap kali 50 anak ada 1 yang otis. Apa enggak serem itu? Kalau saya pikir kehidupan dia lampaunya kayak apa? Kok bisa sampai lahir cacat?
Mungkin itu karena addiction, kecanduan. Jadi pikirannya kacau, lahir lagi masih dibawa. Jadilah itu anak autis. Apa ya seperti itu cita-cita kita? Indahnya angka 3 yang lain. Saya belajar ketemu dengan duka, sebab duka, akhir duka, jalan menuju akhir duka. Kalau ini saya ganti, masalah, sebab masalah, akhir masalah, jalan menuju akhir masalah. Luar biasa. Apa itu? Kejar. Karena tahun 94 itu saya dan Wena pergi ke Singapura untuk belajar Dhamma, dan salah satu yang diawalkan sebagai perkenalan itu adalah ini, Panya, Sila, Samadhi, yang termasuk dalam jalan mulia berunsur 8 poin yang membuat kita ini mengakhiri penderitaan. Apa itu? Nomor 1 yang namanya Panya itu terdiri dari 2 hal. Pandangan benar, pengertian benar. Yang nomor 2, pemikiran benar. Ada yang menerjemahkan kehendak atau niat benar. Waduh. Makanya saya kalau sekarang ini mau apa-apa tuh saya nomor 1, ini mau apa gitu loh. Ini mau mengakhiri apa enggak? Atau kita ini mau menimbulkan, menciptakan masalah baru. Harus ngerti pemikiran benar. Ini terjadi karena itu. Adanya ini karena adanya itu. Banyak sekali hal-hal yang tiba-tiba, oh gampang. Masalah itu ada jalan keluarnya. Nah, yang namanya Panya atau kebijaksanaan ini tingkatannya juga lain-lain. Yang pertama paling rendah itu kebijaksanaan yang kita pinjam. Maksudnya apa? Ini bukan kebijaksanaan saya, ini kebijaksanaannya orang itu ditulis atau diomongkan, saya belajar. Ini level bawah. Level kalau tinggi, ini apa yang saya pelajari tadi, yang saya dengar tadi, ini mulai saya pikirkan. Oh ini ya logis. Oh iya ya gini ya. Oh iya tuh aku dulu juga. Oh ya si A itu dulu ya gitu ya. Itu connect itu. Iya benar. Ini levelnya lebih naik. Itu adalah kebijaksanaan yang sudah menjadi intelektual. Tapi kalau kebijaksanaan itu sudah menjadi bahwa namanya Panya, menjadi pengalaman kita sendiri, itu level kebijaksanaan yang tertinggi. Makanya saya katakan, Mbok kalau punya kebijaksanaan apa, Mbok jangan ragu-ragu berbagi ria. Bu Susan itu, dia katakan, saya tuh senang sekali tiap hari Minggu, semangatnya setengah mati. Saya sekarang belajar itu, bagaimana Buddhisme, meskipun saya mengatakan sebenarnya itu ada yang nggak senang dikatakan Buddhism, karena Islam itu kan ilmu gitu ya, tentang Buddha. Ini Buddha itu tidak mengajarkan Buddhisme. Buddha itu tidak mengajarkan agama Buddha. Buddha itu mengajarkan Dhamma, kebenaran. Jadi bukan ada urusan dengan agama Buddha, isme Buddha, tapi Dhamma, mengajarkan kebenaran. Nah kalau kita sudah 8 itu 2-nya Panya, 3-nya ini Sila, moralitas. Dibagi lagi jadi 3, yaitu apa? Mbok kita ini mengekang nafsu, mengendalikan nafsu, tidak mengumbar nafsu. Makanya kita ini diharapkan mata pencarian kita tuh mbok ya yang benar. Jangan jual narkoba, tapi kan duitnya banyak. Iya, tapi itu karma buruk. Itu merusak, itu waduh dosanya gede banget, kesalahannya besar banget, karma buruknya besar banget. Jangan berucap enggak benar, kendalikan. Berucap benar ini juga sulit karena kita biasanya kepengennya yang baik-baik, dan kebenaran itu seringkali pahit, seringkali jelek.
Makanya saya senang menerjemahkan, karena saya selalu dipang-pang gitu. Ajaran Buddha mengenai kebenaran itu kan nyerang kita kan. Waduh iya, aku, ya ini, waduh. Kebenaran itu tidak selalu manis. Tapi kebenaran itu nilainya kebenaran. Ucapan benar, fisik perilakunya benar. Makanya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, enggak mabuk-mabukan sampai kecanduan dan sebagainya. Itu ayo kita upayakan. Hidup jadi lebih bebas. Kita mengekang diri, bukan mengekangnya orang stres, orang depresi, tapi mengekangnya orang yang ngerti bahwa kalau aku tidak mengekang diri, diri ini turun benar. Jadi kita bebas lewat pengekangan, pengendalian. Menarik itu. Sepertinya kontradiksi, enggak. Yang jelas tuh kalau saya mau sakar PDW tabrak-tabrakan kita, ya toh, aku pengen ngantem gue ya koplok, kamu pengen mateni bunuh aku ya bunuh, kacau ndak karuan. Jadi kita harus ngerti, mari kita saling mengekang, mengontrol diri sehingga terjadi harmoni. Tapi mahal, harganya tuh mahal. Ya memang benar, sesuatu yang bagus itu mahal harganya. Apa harganya? Karma kita harus bagus. Jadinya gimana? Kita harus bertanggung jawab, harus pinter, harus kuat, harus rekep, harus tekun, harus gemar mengembangkan batin. Samadhi atau konsentrasi, kita diajari usaha benar. Tadi yang saya omongkan, itu aja sudah konsentrasi hidup kita sudah yang benar-benar. Kita sadar, kita waspada, kita punya fokus yang benar. Kita fokusnya di sini dan kini, itu nggak gampang. Itu sebabnya meditasi itu melatih pikiran untuk di sini. Sehingga itu sudah. Besok pagi ini saya harus mulai kuliah ngajar. Hari Minggu saya terbang Solo, ini sendirian saya. Besok memberi kuliah pertama kali. Ini banyak yang gini ya, pemikiran nanti tak ajari ini, simpang siur. Untungnya kalau saya sudah bisa meditasi, yang itu nanti. Saya bisa dengan ngomong, ini Dhammadesana duluan, yang itu nanti. Lebih gampang daripada, waduh semrawut piye. Akibatnya saya Dhammadesana yang nggak keruan, nanti ngajar kuliah yang nggak keruan. Terjadi enggak? Bisa terjadi. Maka kalau kita sudah mengerti bahwa Dhamma itu membawa kita pada akhir penderitaan, kita menimbulkan, mengopeni sifat pejuang. Kita harus jadi pejuang. Artinya apa? Kita mau berubah ke arah yang benar. Mau dengan rela bersusah payah. Bukan enak-enak berubah itu. Kita berjuang untuk mandiri secara psikologis. Maka dalam hal ini yang penting sebenarnya bukan agamis, tapi spiritual. Seorang ex-murid saya yang sekarang jadi pramugari, dia levelnya udah atas gitu ya. Dia ngomong, Cik, aku tuh rodok nggak seneng kalau ngomong aku orang Indonesia. Ngapain? Kena batunya. Sebabnya apa? Ada percakapan. Dia ditanya, where do you come from? Misalnya gitu. Oh, I'm Indonesian. Dia ngomong. Oh, saya dengar di Indonesia itu semua orang KTP-nya pun ada agama. Oh yes. Jadi tidak ada orang Indonesia yang tidak punya agama. Right? Question. Kalau semua orang beragama, kenapa ada korupsi di Indonesia? Lepek. Masa orang yang beragama itu perilakunya nggak benar? Makanya jangan disamakan. Kalau diajari agama, pasti dia akan jadi anak orang yang beres, belum tentu.
Tapi spiritual itu berbeda. Spiritual itu ada hubungannya bukan dengan KTP, tapi dengan pola pikir. 3 yang lain, Buddha Dhamma Sangha. Aku berlindung pada Buddha. Orang yang beragama Buddha itu doanya, aku berlindung pada Buddha. Saya ini beruntung punya kesempatan menerjemahkan Kudakapata sama Wena dengan Rudi, dengan Bante Joti, yang bikin covernya itu Adi, Pak Sus dan sebagainya. Di sini dikatakan kata aku berlindung pada Buddha itu sebenarnya tidak pas. Karena apa? Ada satu kata yang enggak diurus di situ. Yaitu kata apa? Go. I go for refuge. Aku pergi berlindung. Tapi terjemahan dari dulu sampai sekarang itu aku berlindung pada Buddha. Seakan-akan Buddha itu akan melindungi kita. Kalau dilihat dari Kudakapata, tiap kata itu diurusi. Di situ dikatakan pergi berlindung. Maksudnya apa? Aku berjuang, aku bersusah payah melakukan usaha untuk ke arah perlindungan. Aku membuat perlindungan. Bukan aku terlindung otomatis. Menarik sekali. Maka kalau kita lihat Buddha, jangan dianggap sebagai person. Aku berlindung pada Buddha sama dengan aku berlindung pada siapa. Bukan. Aku pergi berlindung. Aku berdaya upaya untuk membangkitkan perlindungan kebudaan di dalam diriku. Kebudaan bukan monopoli Siddhartha Gautama. Dan yang namanya Buddha itu sebenarnya kan cuma seperti titel ya. Kalau orang sudah mencapai tingkat yang suci, sudah tidak memiliki karma buruk, sudah dilakukan apa yang seharusnya dilakukan, dia akan menjadi Buddha. Jadi kita semua ini kenal Dhamma. Kita tahu kita semua harus bertekad untuk jadi aku calon Buddha. Enggak usah sama Sang Buddha ya. Sama Sang Buddha itu seperti yang bisa ngajari dan sebagainya. Kita mencapai lewat ajaran Buddha ini sebagai guru, kita bisa mengangkat diri kita untuk membudakan pikiran. Maka dikatakan bahwa Dhamma itu tuh luar biasa indah di awal, indah di tengah, indah di akhir. Lebih bermanfaat kenal sebaris Dhamma tapi dipraktekkan daripada hafal ajaran tapi cuma untuk debat, untuk pamer, tidak mengambil manfaat dalam kehidupan ini. Maka kalau kita hidupnya tuh mencocokkan dengan Dhamma, tadi apapun yang kita ambil, cobalah kita cocokkan dalam perilaku kita, pikiran, ucapan, fisik. Maka hidup jauh akan lebih simple, nggak ruwet. Karena hukumnya jelas, hukumnya itu logis, hukumnya itu tidak saling bertentangan. Contoh, hukum sebab akibat. Itu sudah gampang, berlaku untuk semua orang, bukan untuk karena aku namaku Lani Anggawati, itu exception, spesial, nggak bisa, nggak ada pilih kasih. Pengetahuan bahwa kama is cetana, kama itu niat. Jadi kita ini kelihatannya baik, tapi niatnya untuk gerogoti, itu pun karma buruk. Kita bisa lebih truthful, lebih jujur pada diri sendiri, lebih apa adanya, lebih polos, lebih lugu, nggak cari pulasan, nggak dibikin-bikin. Kalau mau baik ya memang baik. Kita kan enggak, kita kan less etiket ya, jalannya kalau sama orang, it's so good to see you, aduh makanannya enak loh, terus habis diincipin, enak ya, enak, terus bentar lagi, belum sampai 3 detik dia ngomong, bisa saya nggak habisin. Terjadi nggak? Can I leave it here? Oh yes, sure, but it was delicious. Oh yes. Tapi nggak habis. Semua itu etiket bisa dipelajari, bisa les.
Tapi kalau kita kenal Dhamma, kita praktek Dhamma, kita nggak usah jadi pura-pura, nggak usah pengen terlihat baik. Pengennya itu apa? Memang beneran baik. Kita nggak capek nanam kesan, ya. Wartawan kan saya kalau ekspresi kan gitu. Wartawan, saya belum difoto, ini saya berdana. Kita nggak akan cari perhatian. Nggak usah ganti status berapa kali setiap hari. Nggak usah ikut-ikutan tren. Nggak terpontang-panting sana sini. Kenapa? Ya karena kita tahu tidak ada yang bisa menyucikan yang lain. Wes kan kamu makan nanti aku kenyang, nggak bisa. Kamu minum obat nanti aku akan sembuh, nggak bisa. Nggak bisa nunut. Sulit deh, memang sulit. Semua yang tinggi itu harganya mahal. Kalau kita lihat tidak akan terjadi padaku apa yang bukan bagian dari karmaku, kita nggak bisa iri loh. Kita nggak bisa takut loh. Kita nggak bisa ngelokro loh. Itu sebabnya kalau kita sudah sadar bahwa hal-hal seperti itu ternyata bisa dicapai, ternyata bisa dilatih, ternyata bisa dilakukan, maka kita mulai belajar tentang bagaimana mengendalikan pikiran. Meditasi kesadaran. Sadar aku ini bernapas. Makanya kalau saya diarani goblok, kok tahu ya dia pinter loh. Saya mengamati napas mungkin 10 kali udah pikiran lenyap. Kenapa? Lari ke sana, lari ke masa lalu, lari ke masa depan. Nggak lihat masa kini. Maka kalau kita latihan, apa yang bisa kita ambil hasilnya? Kekuatan dan kontrol diri meningkat. Itu ceritanya teman-teman saya di sini yang ikut meditasi sejak Maret 2020 ya. Gara-gara ada COVID. Gimana? Wah sekarang saya konangan. Kalau pikiran saya macam-macam, saya bisa ngerti. Ayo. Weh, hebat banget. Sudah bisa mengendalikan diri. Sudah bisa menganalisa. Kualitas hidup jadi meningkat. Lebih tertata. Pikiran menjadi lebih fungsi. Bukan gengsi. Sudah bisa ngerti, ini aku milih yang ada gunanya. Bagaimana dengan hubungan teman kerja? Ya meningkatlah. Kenapa? Karena kita nggak cari alasan. Kita nggak pengen dilihat baik. Kita benar-benar mau baik. Tidak ada udang di balik kekian. Nggak ada. Ya sudah, memang kita yuk gini yuk. Oke, mau berjuang tolong menolong. Kenapa? Karena kita tahu kita butuh kebaikan. Bagaimana dengan rezeki? Ya rezeki meningkatlah. Kenapa? Semangatnya kerja ada. Jeli melihat kesempatan. Ini enggak bisa. Aku kehilangan mata pencarian di sini. Enaknya gimana ya? Bisa apa ya? Mau belajar. Bisa kontak teman-teman. Aku punya masalah ini gimana? Aku mau dikasih. Rendah hati yang ada. Jadi akibatnya bisa melihat kesempatan baru. Tidak mudah ditipu. Tidak mudah menipu. Tekadnya gede, semangatnya gede, ulet dan sabarnya terpelihara, ya, dan kita banyak berdana sehingga membuka pintu rezeki. Banyak hal yang ternyata seperti ini. Buah pikir yang nggak benar memudar. Lebih hati-hati, lebih sadar, lebih waspada. Apa yang yes, apa yang no, jelas. Tidak lagi yang sering dikatakan Bu Susan, yes, but, gitu. Alasannya mulai muncul. Ya. Nah, saya beruntung karena punya tokoh-tokoh inspirasi. Tapi kalau saya ngomong yang hebat itu yang terinspirasi ya. Karena kalau menginspirasi itu ya sudah. Tapi kalau terinspirasi itu mengambil manfaat. Dari Bante Utamo zaman dulu pertama ketemu. Karena Bante Utamo itu lulusan Sanata Dharma, jadi satu perguruan. Saya tanya, Bante, kalau agama lain itu kan alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, canggih itu. Agama Buddha gimana? Agama Buddha ya semoga semua makhluk bahagia. Loh, kok enggak piye gitu, Bante kelihatannya enggak ngejreng gitu. Loh, itu sulit loh Cilani. Masa sulit ya semoga semua makhluk bahagia? Ya jangan ngomong doang.
memang benar-benar dihayati. Sulit Bante. Oh sulit, coba jalani duluan. Dipraktekkan dulu, jangan ngomong dulu. Kalau ngomong gampang. Saya praktekkan, moga semua makhluk bahagia. Lama-lama kan dermimil, moga semua makhluk bahagia. Suatu ketika, tuing, semoga semua makhluk bahagia kecuali kamu. Karena aku pas jengkel sama dia. Ternyata seperti itu. Wah, berarti sulit ya. Itu sulit, itu pendidikan yang luar biasa. Bante Panya, wah Bante Panya ini orangnya lembut. Saya seringkali kalau usil sama Bante Panya nggak begitu nakil gitu ya. Saya pernah suatu ketika ngomong, Bante, wah ini kan berarti Bante berbuat baik, kesini aja Bante. Bante Panya dengan sangat enak ngomongnya. Ya tapi saya bisa juga berbuat baik di tempat lain, nggak usah di sini. Iya ya, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, menganggap ini nggak pas, cari ladang yang lain. Kalau Bante Joti, kalau Bante Joti kan banyak teng dong, karena Bante Joti itu orangnya gampang diskusi gitu ya. Jadi kalau sudah macam-macam dia ngomong, ya demikianlah adanya. Kalau saya ngomong, Bante, saya tuh kepengen mencapai nibbana tapi saya nggak mau, wah mahal, susah kayak gitu. Saya nggak usah pakai duka Bante, tapi sukses gitu loh. Bante Joti kalau gitu kan cuma senyum-senyum. Ya nggak bisa. Jelas dan gamblang, ya nggak bisa. Jadi demikianlah adanya, itu bagi saya jelek gitu ya. Jadi kalau sudah sesuatu yang sudah nggak karuan, ya demikianlah adanya. Salah satu yang paling bermanfaat bagi saya itu waktu ributin loba dosa muha, Bante Joti ngomongnya, jangan ngeladeni loba dosa muha. Hajar dengan angkatan laut, angkatan darat, angkatan militer. A loba, A dosa, A moha. Ya. Kalau sama Ayah Santini, wah ini yang menarik. Ayah Santini itu orangnya pejuang juga. Jadi kalau dia ngomong sama saya, bicara-bicara, sesuatu yang saya tangkap dan tidak akan saya lupakan adalah dia ngomong gini. Banyak orang itu sebenarnya pedagang. Ya benar sih, nggak mau rugi. Ya. Kita juga jangan mau rugi jalan. Maksudnya gimana? Ada kesempatan berkembang, ada kesempatan berkarma baik, ambil. Jadi kita bisa belajar dari segala pengalaman, segala kejadian, baik yang menyenangkan atau tidak, baik yang kita suka atau tidak, tapi pokoknya ambil manfaat dari situ. Simple. Belajar dari yang harus dilakukan, ambil. Belajar dari yang jangan sampai dilakukan, garisnya jelas. 4 usaha benar. Maka lama-lama kita ini punya kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Bukan cuma gitu doang. Dengan baik, bukan cuma gitu doang. Tidak peduli suka atau tidak suka. Jadi lama-lama kita ini terampil dan menuju pada perbaikan kualitas diri. Kemampuan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan baik, tidak peduli suka atau tidak suka. Yang ketiga, pasangan loba dosa muha. Sesuatu yang paling keras menghalangi kita, itu sebenarnya moha dalam bentuk atta. Ini loh. Kita ini sebenarnya kalau lihat cara belajar itu ada 2. Cara yang keras. Maksudnya gimana? Kita babak belur hancur baru bisa belajar. Atau malah tetap gak bisa belajar. Akibatnya ya inilah, kalau kita dungu. Kepala batu, keminter, sok pinter, goblok bin giblik. Atau kita belajar dengan cara yang bijak. Gak usah ngerasain sakit sendiri. Sudah bisa ngambil hikmahnya. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang mudah dinasihati. Orang yang rendah hati. Orang yang tahu diri. Di dunia kami, di isi putra bangsa itu diingatkan kalau negur itu demi kemajuan. Dengan meta. Jangan dengan kebencian. Tapi kalau ditegur, bilang terima kasih. Kenapa? Karena bersyukur masih dianggap bisa lebih baik. Ibaratnya kalau dalam suta-suta dikatakan kuda yang stambum ya, yang keturunan murni. Itu kalau lihat pecut gini aja sudah langsung jebret. Udah ngerti, ini ada yang salah. Ada yang harus dipecat baru
Tapi kalau tidak bisa diajar, kuda ini dibunuh. Dalam pengertian kita apa? Tidak usah dinasihati, percuma. Dianggap bojai, ora kanggo gawe. Nah, bagaimana sikap mental? Coba kita lihat. Aku diajari, aku sudah tahu. Aku yang paling tahu. Ibarat gelas, kalau penuh gak akan bisa diisi. Ini yang mohanya kuat. Ada yang bilang, siapa yang ngomong gitu? Siapa yang ngomong gitu? Orangnya harus cocok sama. Kalau cocok ya aku nurut, kalau temenku ya aku nurut. Tapi kalau orang itu aku gak suka, gak nurut. Ini loba dosa. Ada yang lucu lagi, kalau nasihati aku tuh bukan gitu caranya. Harus nurut seperti teknik yang aku biar nurut. Yang benar gimana? Nasihatnya itu bagus atau enggak bagus. Maka satu hal yang saya selalu ingat adalah Rahula itu. Tiap pagi menghadap matahari dan bertekad, semoga hari ini aku mendapat nasihat sebanyak butir pasir di genggamanku. Ribuan toh. Berarti apa? Tiap hari dia diberitahu salahnya. Gila ya. Kita disalahkan satu aja. Wah. Trodok-dok-dok, saing tak wadani apamu. Dong. Kesombongan harus sering dicek, apalagi kalau sering dipuji, dan orang takut mencela atau mencaci, sehingga muncul lani yang gawati super hebat, nggak punya salah, semuaku bagus, nggak ada cacatnya, nggak ada yang bisa dicela. Akibatnya apa? Saya nggak bisa dinasehati. Masuk telinga kiri, langsung apa? Langsung keluar telinga kiri, nggak lewat otak. Ya, salah ambil intisarinya. Bagaimana dengan aku minder? Ini juga harus sering dicek. Apalagi kalau sering dicela atau dicaci. Dan orang jarang memuja atau memuji. Akibatnya apa? Aku kira ngertine. Bisa enggak terjadi? Keminderan gitu itu juga konyol. Kenapa? Kembali tidak bisa dinasihati. Tapi ya ambilnya negatif terus. Jadi bahaya ya. Kata itu memang bahaya. Itu sebabnya dalam berkah utama dikatakan tidak bergaul dengan yang tidak bijaksana, bergaul dengan yang bijaksana. Menuntun atau memaksa diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Closing. Ada satu acara TV yang saya suka nonton sama Wena, judulnya Hoarder. Itu orang sakit jiwa yang numpuk harta sampah di rumahnya sampai dia sendiri tidak bisa lewat. Dan itu ada orang yang datang, biasanya satu organisasi sosial yang dikontak sama Pemda gitu untuk membersihkan, karena kalau enggak dia akan dikenain denda atau rumahnya akan disita. Bisa dibersihkan sampai seperti itu. Kalau saya nonton itu, saya geleng-geleng, dan kok ada ya orang seperti itu. Tapi kemudian saya lihat, aku sendiri tuh juga sebenarnya hoarder. Aku sendiri tuh pikiranku ya kayak gitu itu kalau aku nggak bersih-bersih. Penuh apa? Bukan penuh sampah kayak gitu. Penuh loba dosa moha. Maka mari kita bersih-bersih. Tapi kalau hode yang tadi, itu yang bersihkan orang lain. Kalau hodenya pikiran, yang bersihkan kita sendiri. Nggak bisa nunut. Sehingga hidup kita lebih longgar, lebih lega. Langkah kita nggak kesandung-sandung karena bisa lewat dengan bebas. Saya tutup dengan ajakan bagi yang ulang tahun Agustus. 1 tahun lebih tua, 1 tahun harus lebih bijaksana. Tapi jangan lupa, 1 tahun lebih dekat dengan kematian. Semangat! Demikian Ibu Bapak, semoga bermanfaat dan semoga masing-masing dari kita terus berjuang, jangan menjadi hoarder, penimbun. Semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu.